Alhamdulillah, selanjutnya kita akan memasuki materi pesawat sederhana. Jadi, apa sih sebenarnya pesawat sederhana itu? Pesawat sederhana adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mempermudah suatu usaha dengan cara mengubah besar gaya yang diperlukan atau mengubah arah gaya yang diperlukan. Jadi, pesawat sederhana ini fungsinya untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan suatu hal. Contohnya nih, ketika kita ingin menggunting kertas. Kertas itu biar rapi, bagusan digunting atau dirobek biasa. Nah, itu salah satu permasalahan pesawat sederhana agar mempermudah suatu pekerjaan manusia. Di sini pesawat sederhana ini ada katrol, bidang miring, dan pengungkit. Nah, selanjutnya untuk pesawat sederhana yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengungkit atau tuas. Pengungkit sendiri yaitu memiliki 3 jenis, yaitu pengungkit jenis 1, pengungkit jenis 2, dan pengungkit jenis 3. Masing-masing pengungkit memiliki ciri-ciri khas masing-masing yang dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk syarat pengungkit itu dari gambar jungkat-jungkit ini, pertama ada gaya kuasa atau bisa dilambangkan dengan FK. Kemudian lengan kuasa itu berarti jarak dari gaya kuasa ke titik tumpuan. Itu biasanya dilambangkan dengan LK, lengan kuasa. Kemudian ada titik tumpuan, tengah-tengahnya ini, segitiganya ini. Kemudian ada lengan beban, yaitu LB, jarak antara titik tumpuan ke bebannya. Kemudian ada gaya beban, atau bisa disebut juga dengan FP. Nah, titik tumpu yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Jadi di sini titik tumpunya tidak akan berubah, tetap di sini. Kemudian beban yaitu tempat yang melekatnya beban. Kalau titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Oke, jadi untuk prinsip kerja pengungkit yaitu gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasa akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Jadi secara matematis hubungan antara FB itu tadi gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB lengan beban dirumuskan sebagai berikut. Adik-adik bisa melihat di buku paket itu halaman 86. Di situ tertulis syarat kesetimbangan tuas adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Seperti itu. Kemudian untuk jenis pengungkit 1, pengertiannya yaitu tuas yang menempatkan titik sumbu di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi bisa dilihat gambar di sebelah kiri. Di sini ada titik tumpu di tengah-tengah. Kemudian samping kanan kirinya ada beban dan kuasa. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ini ada gunting, kemudian ada jungkat-jungkit juga. Selanjutnya jenis pengungkit kedua. Jenis pengungkit kedua yaitu tuas yang menempatkan beban di antara titik sumbu dan kuasa. Jadi bisa dilihat di sebelah kiri itu ada gambar jenis tuas kedua, di mana beban itu di tengah-tengah antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya yaitu alat pembuka botol. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga adalah tuas yang menempatkan kuasa di antara titik tumpu dan beban. Jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya yang berada di titik tengah itu adalah kuasa. Kemudian samping kanan kirinya yaitu titik tumpu dan beban. Contohnya yaitu gerobak dorong untuk membawa beban. Nah,
Setelah kita melajari jenis-jenis pengungkit, yaitu di mana ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga, kita akan memasuki contoh soal. Icup dengan berat 40 kilo dan Idah 50 kilo ingin bermain jungkat-jungkit. Jika Icup duduk di salah satu lengan yang panjangnya 1,6 meter, di mana Idah harus duduk pada ujung lainnya agar jungkat-jungkit tetap seimbang. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari soal di atas tadi ya. Jangan lupa dalam mengerjakan soal, biasakan menulis diketahuin, ditanya, dijawab, kemudian diberikan kesimpulan. Diketahuinya yaitu massa dari Idah yaitu 50 kilo, sehingga gaya bebannya Idah yaitu rumusnya mg massa dikali g itu gravitasi, gaya gravitasi bumi. Jadi 50 dikali 10 sama dengan 500 Newton. 10 dari mana, Bu? 10 itu memang sudah ketetapan dari rumusnya. Kemudian di sini LK-nya lengan kuasanya 1,6 meter. Kemudian massa Icupnya kan 40 kilo sama juga. Jadi untuk mencari gayanya FK sama dengan M dikali G, massanya 40 dikali 10 jadi 400 Newton. Kemudian ditanyanya LB lengan beban Idah. Jadi jarak antara titik tumpu ke idahnya. Nah, itu pakai rumus di buku paket itu halaman 86. Tadi sebelumnya sudah Ibu katakan. Bisa dilihat di halaman 86. Itu di sini Ibu tulis juga yaitu FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. FB-nya itu kan tadi turunan rumusnya M dikali G dikali LB sama dengan M dikali G punya FK dikali LK. Untuk gaya bebannya itu 500 Newton dikali LB sama dengan untuk gaya kuasanya 400 Newton dikali 1,6 lengan kuasa. Jadi 500 dikali LB sama dengan 640. Kalau yang ditanya LB 640 dibagi 500 sama dengan 1,28 meter. Kesimpulannya, jadi jarak antara Idah ke titik tumpu adalah 1,28 meter agar jungkat-jungkit itu seimbang. Anak-anak, sampai materi pengungkit ini adakah pertanyaan?